Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki satu fase yang krusial, satu masa yang paling seru, dan satu keadaan yang ditunggu bagi setiap orang yang memiliki tumbuh kembang iman yang positif, yaitu Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan kegiatan yang sempurna, maka kita tengok aktivitas Rasulullah SAW di dalam mengejar Lailatul Qadar. Di antara aktivitas dan keseruan Rasulullah SAW di dalam menyambut Lailatul Qadar, di antaranya adalah satu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Berarti Rasulullah SAW sedikit tidurnya. Ini memberikan satu penjelasan kalau di luar Ramadan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka mengangkat lambung-lambungnya dari tempat tidur untuk tahajud, untuk qiyamul lail. Maka pada waktu Lailatul Qadar pasti Rasulullah lebih serius, lebih seru, dan juga lebih ditingkatkan volume begadangnya di dalam rangka untuk mengejar Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar dengan iman, yakin akan balasan dari Allah, tulus ikhlas di dalam rangka murni mencari ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang dilakukan Rasulullah SAW kedua adalah membangunkan keluarganya. Subhanallah. Ya. Setelah ahya lailahu, maka wa iqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, mengajak istri-istrinya di dalam rangka mengejar akselerasi, percepatan untuk kita meraih derajat, percepatan kita meraih ridha Allah, percepatan di dalam mengumpulkan pahala, di dalam rangka mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiganya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah qu anfusakum wa ahlikum nara, bagian daripada merawat, memelihara keluarga, menjaga keluarga dari api neraka dengan membangunkan di dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah wasyadza mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Subhanallah. Ini isyarat, ini majas, ini metafor menunjukkan Rasulullah SAW fokus, sungguh-sungguh, ya, tidak memberikan jeda. Tidak ada celah untuk selain mengejar Lailatul Qadar, selain ibadah, selain qiyamul lail, selain tahajud. Syadda mi'zarahu memberikan satu makna metafor. Beliau sudah tidak akan menggauli istri-istrinya. Syadda mi'zarahu, beliau akan menyingsingkan lengan baju di dalam rangka sungguh-sungguh untuk qiyamul lail, untuk panjang di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran pada qiyamnya, untuk lama di dalam rukuk sujudnya. Itu syadda mi'zarahu. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengakhirkan sahurnya. Jadi Rasulullah SAW di dalam rangka untuk memaksimalkan waktu supaya tidak ada yang terlewatkan begitu saja, tidak di dalam rangka mengejar Lailatul Qadar, maka diakhirkan sahurnya di dalam rangka untuk memberikan ruang luas, ya,
ruang yang panjang untuk qiyamul lail. Apalagi menunggu saat-saat doa kita mustajab. Sepertiga terakhir malam. Yang Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga terakhir. Fayaqulu, dan mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang minta aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Subhanallah. Maka patutlah di dalam rangka untuk memperpanjang sholat, rukuk, sujud, membaca Al-Quran dan berdoa, Rasulullah sampai mengakhirkan sahurnya. Kemudian aktivitas yang kelimanya Rasulullah SAW mandi di antara dua isya, yaitu maghrib sama isya. Yani yaghtasilu bainal isya'aini, ya. Antara dua isya maksudnya adalah sholat maghrib sama isya. Untuk apa? Persiapan di dalam rangka sholat, mendekatkan diri kepada Allah, munajat, supaya dalam keadaan badan bersih. Kemudian Rasulullah juga menggunakan pakaian yang paling bagusnya. Dan Rasulullah juga menggunakan wewangian. Sehingga kebersihan, ya, terus kemudian wewangian, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah perhiasan yang kita suguhkan kepada Allah lebih maksimal. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasanmu, pakaianmu, dan juga dandananmu terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat sujud kalian. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang keenam adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf inilah yang merupakan satu amalan yang kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Bahkan pada tahun kewafatannya Rasulullah SAW sampai i'tikaf 20 hari. Ini menunjukkan bahwa saat itu merupakan suatu saat yang agung, yang mulia, yang besar, yang sangat dimuliakan, diagungkan oleh Rasulullah SAW dengan cara i'tikaf. Dan hikmah di antara sekian hikmah i'tikaf adalah memutuskan komunikasi dengan makhluk yang bikin keruh hati di dalam rangka untuk memusatkan komunikasi dengan Khalik, yaitu Allah, untuk meraih kebersihan hati kita. Mari kita maksimalkan waktu kita, kita curahkan tenaga kita, dan kita fokuskan pikiran kita, dan kita mencoba sisihkan waktu-waktu kita, kesempatan kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan yang tidak kalah pentingnya, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Aisyah ketika sudah dikiranya mendapatkan Lailatul Qadar, maka dianjurkan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, berkali-kali. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.